Jumpa kembali sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk menyampaikan satu informasi. Kisah nyata, virus COVID-19 begitu mematikan. Seorang pedagang mie ayam meninggal seketika. Tetapi sebelum kami lanjutkan informasi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi menarik dan tentu akan menghebohkan bagi sahabat Lintas Family TV. Berkali-kali saya seorang yang sudah merasakan betapa tersiksa jika seseorang pasien COVID-19 menghadapi infeksi virus di rumah sakit. Dan tak akan henti-hentinya saya mengingatkan sebagian masyarakat Indonesia di luar sana yang masih berpikir miring tentang COVID-19, yang masih belum percaya bahwa COVID-19 itu nyata adanya, yang masih mencibir kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, dan yang masih beranggapan bahwa isu COVID-19 hanyalah konspirasi global belaka. Supaya segeralah sadar dan cukup berpikir menjaga kesehatan itu lebih penting daripada segalanya. Dan kesehatan itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Tidak ada gunanya Anda memiliki tabungan miliaran rupiah di bank jika Anda sendiri lumpuh dan terkapar di rumah sakit. Tidak ada gunanya mobil mewah yang Anda miliki jika orang lain yang menyetir mobil itu dan Anda juga terkapar di rumah sakit. Tidak ada gunanya Anda memiliki istri yang cantik jelita, sedangkan Anda sendiri mungkin lumpuh di rumah atau terkapar di rumah sakit. Lalu istri menikmati kehidupannya sendiri. Bisa-bisa Anda ditinggalin. Sekali lagi saya mengingatkan, jika Anda masih belum yakin bahwa COVID-19 ini nyata adanya, cukup dengan patuh terhadap protokoler COVID-19. Berarti Anda ikut menyelamatkan nyawa keluarga Anda, lingkungan Anda, dan Anda menyelamatkan agama serta bangsa dan negara Anda. Ulasan Lintas Family TV kali ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi ini adalah satu fakta bahwa COVID-19 sekarang ini berbahaya dan sangat-sangat berbahaya, sedang mengancam kehidupan dunia. Fakta terbaru, risiko kematian yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 lebih menakutkan. Orang tanpa gejala tiba-tiba hanya dengan mengalami gangguan pernapasan, lalu jatuh dan meninggal. Dan setelah itu ditangani oleh tim medis ketika dicek positif COVID-19. Sebagai contoh, kematian 3 pasien di Banyuwangi secara mendadak pekan lalu membuat para medis tercengang. Para pasien sebelumnya masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG, sehingga pasien hanya dianjurkan isolasi mandiri di rumah saja. Hal ini karena pasien kelihatan biasa-biasa saja, masih seperti orang sehat. Tetapi beberapa hari kemudian, satu pasien secara beruntung hanya karena mengalami gangguan pernapasan lalu meninggal. Hal ini sontak mengheboh seluruh warga di sekitar rumah pasien, seakan mereka tidak percaya dengan kejadian ini. Mencermati hal ini, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yulis Niko Hayono menjelaskan, hipoksia adalah kondisi pasien yang mengalami satu reaksi oksigen rendah. Artinya, oksigen yang ditampung dalam sel darah merah sangat sedikit, dan pasien tidak merasa apa-apa, masih terlihat sehat-sehat dan biasa beraktivitas. Jika pasien mengalami satu reaksi oksigen rendah, bisa terjadi kematian mendadak, apalagi untuk pasien yang hanya dilakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak dilengkapi dengan oksigen. Jika sewaktu-waktu mengalami kritis pernapasan hanya dalam waktu menit, dapat menyebabkan kematian.
Hal ini yang sering kita temukan pasien terkapar atau kematian mendadak akibat pernapasan. Kutipan CNN.com. Hal terbaru terjadi di kota Batam. Meninggalnya seorang pedagang mie ayam yang berjualan di sekitar kompleks perumahan Baloi, Batam Kota. Bapak Udin, 48 tahun nama samaran, adalah seorang pedagang mie ayam yang jualannya sangat terkenal di kompleks perumahan. Beberapa hari sebelum Pak Udin ditemukan meninggal, Pak Udin masih berjualan seperti biasa. Dan tidak terlihat sedikitpun bahwa Pak Udin sedang sakit atau sedang terpapar COVID-19. Sikap Pak Udin yang sangat bersahaja dan baik dengan semua orang yang datang membeli mie ayamnya, sehingga jualannya sangat laris manis di lingkungan perumahan. Tapi nasib manusia tidak ada yang bisa ditebak. Hari Kamis 8 Juli 2021, Pak Udin tiba-tiba sesak napas, kemudian kejang-kejang, lalu terjatuh di tempat jualannya dan meninggal. Setelah dicek oleh tim medis, ternyata Pak Udin positif COVID-19. Padahal Pak Udin kelihatan biasa-biasa saja. Menurut penjelasan Agus, anak Pak Udin, Bapak tidak kelihatan sedang sakit, sehingga tiap hari kami berjualan seperti biasa. Dan seperti biasa juga aktivitas Bapak setiap pagi sudah ke pasar untuk beli ayam. Lalu balik ke rumah setelah subuh sudah membuat bumbu ayam. Sampai jam 9 pagi kami sudah siap untuk membuka jualan mie ayam. Dan Bapak tidak ada keluhan apapun. Dan sepengetahuan Agus, bapaknya tidak memiliki penyakit turunan atau ikutan seperti asma, darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Selanjutnya Agus menerangkan bahwa tadi saya sedang berjualan dengan Bapak. Tanpa gejala apa-apa, tiba-tiba Bapak seperti angkat tangan ke atas dan tidak bisa berbicara apa-apa. Tetapi gayanya seperti orang kelilipan atau sesak napas. Kami berusaha untuk segera bawa Bapak ke puskesmas, tapi Bapak sudah kejang-kejang sebentar lalu meninggal. Tidak ada pesan apapun. Lalu kami koordinasi dengan RT setempat untuk selanjutnya ditangani oleh tim medis. Kami pun tercengang, Bapak dinyatakan positif COVID-19. Agus tidak dapat berbicara banyak, dan Agus menyerahkan semuanya kepada tim medis. Atas kejadian ini, tentu dapat menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa virus itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung. Dan setiap saat virus berpotensi akan singgah di tubuh kita tanpa kita sadari. Hal tentang kematian sebagai umat berkeyakinan, kita akan mengakui semuanya telah diatur oleh Allah atau Tuhan yang Maha Mengetahui. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa Allah menjadikan manusia sebagai makhluk termulia dari semua makhluk di muka bumi. Manusia diberikan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan akal itu, kita bisa berpikir untuk berikhtiar melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Apakah seorang pemabuk yang sering mabuk-mabukan dan berbuat kejahatan? Apakah seorang koruptor yang hidup bermewah-mewahan dengan uang rakyat, lalu dengan berpikir semua perbuatan manusia datangnya dari Allah, hingga kita harus menyalahkan Allah? Sesungguhnya tidak. Yang terjadi adalah baik pemabuk maupun koruptor sebenarnya sedang sakit. Ya, mereka sedang mengalami penyakit hati. Dan Allah sedang menunggu mereka sadar. Ingatlah saudaraku, setiap kehidupan pasti ada kematian. Dan setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya kematian terbesar adalah ketika hati kita telah tertutup dan ketakutan akan Allah telah hilang. Hidup bukan cuma urusan bernapas dan perut. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya
untuk kebaikan dirimu dan orang-orang di sekitarmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Ingat sahabatku, kematian tak pandang usia. Jadi jangan sombong hidup di dunia. Assalamualaikum.